Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara, semoga Anda dalam keadaan sehat. Senang sekali Sapa Baca dapat kembali hadir di hadapan Anda bersama saya Rizka Devi. Kali ini kita akan bahas terkait dengan keadilan akses dan masa depan JKA. Saudara, polemik jaminan kesehatan Aceh terus mewarnai dan menjadi diskursus. Padahal sangat sederhana. Integrasi data dan klasifikasi penerima manfaat dan sebenarnya apa yang seharusnya disikapi oleh publik terkait JKA. Kita akan cari jalan keluar dari polemik JKA ini. Sudah hadir peneliti JKA, akademisi, Kepala Departemen Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Syah Kuala, Bapak Dr. Rahmat Suhanda, MKes. Assalamualaikum Bapak, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Bapak, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Terima kasih kesempatannya. Baik, Bapak. Ini kalau bicara terkait dengan keadilan akses dan juga masa depan JKA begitu, kita akan lihat kemudian bagaimana sebenarnya mekanisme dari penentuan ataupun penyesuaian status penerima manfaat JKA ini kalau berdasarkan dari datasen. Seperti apa, Pak? Ya, jadi secara historis kan JKA sudah dirasakan manfaatnya dan menjadi sebuah hadiah dari proses yang panjang untuk masyarakat Aceh sejak tahun 2010. Artinya secara historis Aceh sudah memiliki sejarah yang cukup panjang dengan JKA. Mulai dari tahun 2010 hingga sekarang. Ketika Indonesia, negara kita belum punya jaminan kesehatan, masyarakat Aceh itu sudah mendapatkan semacam jaminan kesehatan pada tahun 2010 yang kemudian selanjutnya diintegrasikan ke dalam program jaminan kesehatan nasional. Nah, pada akhir ini kemudian terjadi semacam perubahan kebijakan terkait dengan mekanisme penentuan status penerima manfaat. Nah, jadi ketika program ini berjalan, maka sepenuhnya nanti akan terintegrasi dengan data tunggal sosial ekonomi nasional. Data tunggal sosial ekonomi nasional ini dikelola oleh BPS, dan kemudian akan berjalan dengan penentuan klasifikasi desil, di mana desilnya itu diklasifikasikan berdasarkan 10 tingkat, ya. Kesejahteraan berdasarkan survei sosial ekonomi BPS. Nah, dan divalidasi oleh data kependudukan. Kemudian sistem ini melakukan pemadanan secara otomatis. Antara desil dengan basis data BPJS Kesehatan. Jika pada JKA 2026 ini nanti, maka pemerintah Aceh itu akan menetapkan bahwa hanya desil 6 dan 7 yang akan mendapatkan pertanggungan dari jaminan kesehatan Aceh. Sementara desil 1 dan 5 itu tetap ditanggung dengan APBN dan desil 8, 10 itu yang dikeluarkan. Nah, ini yang menurut Pergub nomor 2 tahun 2026 tadi. Nah, tapi memang kan isunya sekarang adalah bagaimana memastikan bahwa siapapun yang membutuhkan pelayanan kesehatan tetap bisa mengakses layanan kesehatan tersebut terlepas dari data tersebut, gitu ya, terlepas dari data itu, sehingga validasi yang berlapis dalam tanda petik itu menjadi benar-benar harus dipastikan. Nah, disinilah sebelum penetapan final, artinya perlu dilakukan ground check atau dilakukan pengecekan langsung ke lapangan oleh operator desa atau siapapun yang bertanggung jawab, terutama pada level pemerintah kampung, untuk memastikan tidak adanya exclusion error. Apa itu exclusion error? Jangan sampai orang yang harusnya menerima manfaat itu kemudian menjadi orang yang dikeluarkan. Demikian sebaliknya. Nah, ini yang kemudian kita sebut sebagai exclusion dan inclusion error. Nah, itu yang mungkin kita harus perhatikan, sehingga keakuratan ini yang jauh lebih baik dibandingkan sistem lama. Karena DTSEN itu menggunakan 48 indikator kesejahteraan dan itu diperbaharui tiap triwulan dan bukan hanya data yang statis. Jadi dia akan terus bergerak datanya. Nah, disinilah bagaimana kemudian masyarakat itu mendapatkan akses untuk mengecek secara terus-menerus bagaimana, apakah
beliau-beliau ini tercover oleh jaminan kesehatan Aceh atau tercover dengan skema yang lainnya, gitu ya. Misalnya kalau mereka berada pada desil 1 sampai 5, tentu mereka akan di cover dengan program jaminan kesehatan nasional PBI, pembiayaannya dari APBN. Sementara kalau dia di desil 6-7, maka nanti itu yang akan dibiayai oleh jaminan kesehatan Aceh. Nah, itu kira-kira sekarang yang berjalan ya. Baik. Berarti memang ada tahap verifikasi begitu yang dilakukan sampai kemudian final untuk bisa menentukan apakah masyarakat tersebut masuk ke dalam kategori desil sekian untuk di cover oleh pemerintah begitu. Sementara Pak, kalau kita bicara kategori-kategori tersebut, sebenarnya apakah masyarakat ini punya andil untuk kemudian bisa mengajukan koreksi data secara mandiri ketika memang berada di desil yang dianggap tidak sesuai kemampuan begitu. Tapi Pak, kita tahan terlebih dahulu, kita akan bahas terkait dengan hal ini. Sesaat lagi saudara tetap bersama kami di Sapa Aceh. Ya, saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Aceh. Kita masih membahas terkait dengan keadilan akses dan masa depan JKA. Dokter, tadi sempat kita bahas bagaimana kemudian adanya proses verifikasi begitu sampai kemudian data tersebut bisa final untuk menentukan masyarakat tersebut ada di desil berapa untuk bisa di-cover oleh pemerintah untuk biaya kesehatannya. Sementara kalau bicara apakah kemudian masyarakat sendiri punya andil begitu untuk bisa melakukan koreksi mandiri apabila memang dianggap tidak sesuai dengan kemampuannya atau seperti apa? Ada, dan ini memang harus difasilitasi. Menurut hemat saya itu harus difasilitasi oleh pemerintah dengan menyediakan akses bagi masyarakat untuk mengecek mereka sekarang berada di desil berapa. Dan yang kedua untuk menyampaikan sanggah. Kalaulah misalnya desil yang ditentukan di situ tidak benar seperti yang mereka rasakan di lapangan. Nah, kemudian juga bagaimana ketika nanti peraturan baru ini berlaku, masyarakat tetap dipastikan bisa mengakses layanan kesehatan yang diperlukan. Nah, disinilah kemudian peran dari kita semua untuk sama-sama bisa memastikan masyarakat tetap bisa mendapatkan pelayanan kesehatan untuk masalah kesehatannya. Misalnya dalam 3 bulan pertama misalnya, karena nantinya peraturan yang baru ini akan berjalan ya, ketika hanya desil 6 dan 7 saja yang akan dibiayai dengan jaminan kesehatan, artinya desil 8, 9, 10 itu tidak masuk. Tapi kan isunya juga adalah yang tadi Bu Rizka sampaikan, panggilnya Kak atau Bu? Kak boleh. Kak Rizka sampaikan tadi. Jadi kalau misalnya masyarakatnya berada di desil, tiba-tiba dia tidak benar di desil tersebut, lalu dia datang ke pelayanan kesehatan. Dia harusnya mendapatkan layanan kesehatan, maka dalam tanda petik orang tersebut ya tidak boleh ditolak dulu. Harus diupayakan untuk didaftarkan. Karena orang yang datang ke layanan kesehatan pasti membutuhkan pelayanan kesehatan. Tidak mungkin orang yang datang ke layanan kesehatan itu adalah orang yang tidak butuh layanan kesehatan. Jadi orang yang membutuhkan layanan kesehatan, ketika dia datang ke layanan kesehatan dan dia ternyata belum tercover dengan jaminan kesehatan tertentu, maka sebaiknya itu segera diambil alih oleh pemerintah daerah dulu untuk mengcover dia. Nah, nanti selanjutnya apakah itu mau diverifikasi lanjutan dan lain-lain, itu tahapan selanjutnya. Jadi ini membutuhkan transisi karena keakuratan DTSEN ini, data tunggal ini juga perlu betul-betul dipastikan. Jangan sampai orang yang
harusnya mendapatkan jaminan kesehatan atau tercover itu menjadi tidak tercover, yang seperti yang tadi saya sampaikan. Nah, disinilah kemudian bagaimana ada peran dari kita sebagai masyarakat juga mengecek ya, dengan fasilitas yang nantinya harusnya dan mungkin sudah disediakan oleh pemerintah daerah untuk mengecek, dan kalau memang ada ketidaksesuaian bisa menyanggah, dan di sisi lain juga mungkin adanya peran dari pemerintah Gampong melalui sistem informasi Gampong, sehingga cek yang berlapis ini ya itu akan membantu memastikan bahwa masyarakat tetap mendapatkan kepastian jaminan kesehatan. Nah, itu mungkin kira-kira Kak Rizka. Tapi kalau misalnya kita bicara kemudian masa transisi, Pak, ada dampak dari penghapusan otomatis peserta penerima iuran ini atau PBI ketika status sosialnya meningkat, itu masa transisinya seperti apa, Pak? Sebelum peserta tersebut langsung dinonaktifkan. Jadi kalau yang saya pahami itu dilakukan updating setiap 3 bulan sekali, triwulan oleh BPS. Artinya setiap 3 bulan sekali akan ada daftar masyarakat yang masuk atau keluar dari desil tersebut, begitu kan? Nah, jadi itu yang tadi. Jadi kemudian kita juga harus juga memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mereka tahu apakah mereka sekarang masih tercover atau sudah dibiayai dengan sumber pembiayaan yang lain, atau jangan-jangan dia harus membiayai secara mandiri. Nah, kasus-kasus ini mungkin akan banyak dialami. Nah, mungkin juga belakangan kita juga perhatikan ada beberapa capture ya, ketika saudara-saudara kita mengecek mereka yang harusnya merasa berada di desil yang tidak di 8 ke atas, tapi mereka berada di desil 8 ke atas. Nah, demikian juga mungkin ada yang harusnya berada di desil 8, kemudian berada di desil di bawahnya. Baik. Berarti memang ada transisi terlebih dahulu untuk bisa melihat apakah memang peserta ini keluar atau otomatis begitu dari penerima iuran. Sementara nanti kita akan bahas bagaimana kemudian integrasi begitu antar dinas sosial, kemudian juga di Dukcapil untuk mendukung penyesuaian penerima bantuan JKA tersebut. Sesaat lagi saudara, tetap bersama kami di Sapaja. Ya, saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Sapaja. Kita masih membahas terkait dengan keadilan akses dan masa depan JKA. Tadi kita sempat bahas bagaimana kemudian integrasi begitu antar lembaga, kemudian ada dinas sosial, ada Dukcapil, BPJS. Ini bagaimana kemudian integrasinya yang efektif untuk kemudian bisa mendukung penyesuaian dari penerima manfaat JKA ini. Ya, terima kasih Kak Rizka. Jadi memang kan kalau kita lihat inti dari proses ini semua adalah validasi data. Jadi data yang terintegrasi itu yang akan lebih efektif dibandingkan data-data yang secara satu-satu terpisah-pisah. Jadi capaian integrasi itu nanti maunya adalah satu pintu data. Jadi di mana tidak lagi setiap instansi atau institusi punya datanya sendiri-sendiri, tapi data tersebut dapat disinkronisasi secara otomatis. Berarti kan? Masyarakat hanya bisa mengakses ke satu portal begitu. Nah, betul. Jadi sehingga dari data tersebut juga nantinya akan memastikan bahwa masyarakat mendapatkan layanan kesehatan yang sesuai dengan yang seharusnya dia dapat. Ya, kuncinya adalah bagaimana sekarang kita memastikan data yang tersedia itu benar-benar valid, benar-benar betul, ya, dan sehingga mereka orang yang berhak itu benar-benar mendapatkan haknya, gitu. Nah, ini yang kemudian yang tadi kita sampaikan, bagaimana kemudian kita menyiapkan
Kalau kita kembali dulu kepada apa namanya integrasi dari data Dinsos, Disduk Capil dan BPJS itu yang nanti akan berkaitan dengan DTSN dari BPS yang dipadatkan dengan data Dukcapil, yang kemudian nanti status kepesertaan JKN di BPJS-nya terupdate otomatis. Jadi itu yang terjadi. Nah, namun sekarang kita juga menghadapi tantangan, misalnya dalam 3 bulan pertama. Validitas data ini misalnya kita ragukan, ya, atau kita masih menemukan adanya ketidaksesuaian. Bagaimana nasib mereka? Nah, kita tidak boleh tutup mata. Artinya dalam tanda petik mereka tetap harus mendapatkan layanan kesehatan. Misalnya saja ada saudara-saudara kita yang harusnya misalnya di desil 6 atau 7 tiba-tiba terdata di desil 8 atau siapapun lah orang Aceh yang datang ke fasilitas kesehatan membutuhkan layanan kesehatan. Ketika beliau datang, beliau tunjukkan dilihat datanya, wah ini sudah tidak tercover dengan jaminan kesehatan. Apa orang ini disuruh pulang? Kan tidak. Tetap harus mendapatkan layanan kesehatan. Nah, disinilah bagaimana kemudian pemerintah daerah mungkin mempersiapkan sebuah sistem dalam 3 bulan pertama atau mungkin lebih supaya orang-orang seperti ini tetap mendapatkan layanan. Jadi misalnya saja ketika dia datang, oh Bapak ini belum tercover Pak, boleh kami minta KTP-nya, lalu mereka mengentry data itu kemudian langsung diverifikasi dulu oleh Dinas Kesehatan Provinsi, lalu langsung pasien tersebut bisa mendapatkan layanan kesehatan, iurannya langsung dibayarkan dulu oleh pemerintah daerah. Nah, nanti sambil baru kita membenahi data-data tersebut. Jadi masyarakat tetap mendapatkan kepastian layanan kesehatan. Dan dalam waktu 3 bulan pertama inilah saya pikir merupakan waktu yang krusial. Bagaimana kita memastikan bahwa masyarakat itu tervalidasi dengan benar datanya dalam data DTSN itu. Nah, ini yang sering sering menjadi tantangan ketika nanti mungkin ada anggapan bahwa ketika kita datang kita tidak ada datanya, ya langsung ditolak. Nah, ini yang harusnya dijaga, jangan sampai terjadi. Bagaimana orang yang memang dia kebetulan entah karena memang sistem yang masih error tadi atau masih ada kesalahan begitu, ketika dia datang dia tidak tercover, maka dia tetap harus bisa mendapatkan layanan kesehatan. Nah, itu intinya. Tapi Pak, kalau kita misal melihat begitu di dalam satu keluarga ada satu individu yang kemudian terjadi perubahan terhadap status ekonominya, begitu. Namun masih menjadi anggota keluarga dalam suatu kartu keluarga, itu seperti apa Pak implikasinya terhadap jaminan kesehatannya? Nah, kemungkinan ketika adanya perubahan tersebut maka akan ada perubahan desil kan? Artinya bisa jadi mungkin hanya satu yang berubah, tetapi mungkin yang lainnya akan ikut terimbas. Nah, maka dari itu yang tadi saya sampaikan, disinilah kemudian peran seluruh elemen, termasuk perangkat kampung, termasuk kita juga secara pribadi sebagai masyarakat, dan juga memang kadang-kadang saya juga angkat salut dengan teman-teman fasilitas kesehatan yang mau untuk mengupayakan saudara-saudara kita yang tidak lagi tercover itu kemudian tetap mendapatkan layanan kesehatan. Nah, itu konsekuensi yang mungkin terjadi adalah mereka akan keluarkan dari desil kalau memang ada yang sejahtera di antara mereka. Nah, maka dari itu bagaimana memastikan bahwa kepastian data tersebut benar. Nah, itu kembali lagi ke pertanyaan tadi. Jadi bagaimana kemudian nanti kita tetap memastikan orang tersebut mendapatkan layanan kesehatan. Nah, intinya adalah itu. Jadi apapun mekanisme yang dipakai untuk menjadi penyaring, apapun mekanisme yang dipakai untuk menjadi yang menentukan, tetapi kan di sini yang paling penting adalah memastikan bahwa masyarakat kita ketika dia membutuhkan layanan kesehatan, dia tidak akan mengalami risiko kerugian finansial yang berat gitu ya, sehingga mengakibatkan perubahan status ekonominya. Jadi dia harus terlindung dari situ. Nah, itu yang kemudian harus diupayakan. Nah, disinilah
peran aktif kita untuk mengecek, dan kemudian nanti mungkin di pemerintah kampung juga harus ikut bersama-sama memastikan. Dan kalau memang ada yang sudah mengalami penurunan tersebut, pemerintah perlu menyiapkan skema ketika mereka mengakses nih, kayak yang tadi itu kan mungkin berubah desilnya, dia datang, tapi dia tetap dapat dulu layanan kesehatan, tetap diaktifkan dulu. Baru nanti bicara tentang memindahkan kepesertaannya atau memisahkan kembali memisahkan kembali kartu keluarganya. Nah, itu baru nanti kita lakukan setelah pasien atau masyarakat ini mendapatkan layanan kesehatannya. Tetapi dalam waktu 3 bulan mendatang ini, saya pikir kalau menurut hemat saya butuh sebuah upaya untuk memvalidasi data-data tersebut secara benar, gitu ya, sehingga data yang tidak benar itu menjadi lebih berkurang lah, begitu. Gitu, kira-kira. Berarti harusnya ada kebijakan yang memang lebih memberikan perhatian begitu untuk hal-hal yang semacam itu, Pak. Bagaimana kemudian bisa satu keluarga terhadap perubahan desil ini tidak berdampak langsung apabila memang itu di luar ataupun di bawah kemampuannya. Gitu. Bapak, terima kasih perbincangan kami di Sapa Aceh kali ini, Bapak. Dan saudara, demikian perbincangan kita di Sapa Aceh kali ini. Kita membahas terkait dengan keadilan akses dan masa depan JKA bersama dengan Kepala Departemen Ilmu Kesehatan Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Syah Kuala. Saya Rizka Devi, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.